Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai adanya di dalam ruangan RBW ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan saudara kita, saudaraku, ini katanya musim penghujan ya. Saudara kita bertanya mengenai musim penghujan, kenapa belum ada perkembangan saudara ya. Nah, itu yang pertama pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Jadi saya angkat lagi ini mengenai pertanyaan saudara kita ya. Ya, kenapa Walek itu belum ada perkembangan sedangkan ini musim penghujan ya. Jadi oke lah saudaraku, saya angkat ini. Sebelum saya lanjut konten tutorial ini, tolong ditontonnya supaya ada pembelajaran, kita dapat ilmu, namun sedikit itu jadi akan besar. Jadi begini saudara ya, kalau mengenai adanya Walek itu musim penghujan itu memang itu Walek itu agak dia nyaman perasaan, baik di dalam ruangan RBW maupun dia di luar. Karena kenapa? Hawanya itu agak dingin, apalagi kalau musim penghujan kan, hujan itu kan air itu beda dengan air yang kita simpan di dalam ruangan RBW, karena air hujan itu kan mengandung zat-zat. Ya, jadi Walek itu memang dia suka itu kalau dia hujan, apalagi kalau gerimis. Nah, jadi Walek itu biasanya kalau hujan, keras hujan itu biasa keluar dia main, makan, apalagi makanannya itu biasa kan berkeliaran makanannya itu kalau musim penghujan saudaraku ya. Jadi lanjut dari itu saudaraku, mengenai adanya Walek itu di dalam ruangan RBW tidak ada perkembangan sedangkan ini musim penghujan. Sebenarnya sabar saya saudaraku ya. Nah, itu selalu saya utarakan di konten tutorial saya. Mudah-mudahan saudara kita ini bisa memahami ya. Bisa memahami yang mana yang dimaksud yang mana yang dimaksud mengenai dengan Walek ya. Karena Walek itu memang agak-agak sulit. Biasa kita mengatakan ini musim panas sih, kenapa Walek ini belum bertambah. Perkembangannya agak kurang, koloninya, begitupun juga populasi ya. Jadi kalau masuk lagi musim penghujan gitu lagi. Begitu saudaraku ya. Jadi memang berat dihadapi Walek, berat dihadapi Walek. Makanya selalu saya mengulang berkata, saya mengulang mengupas mengenai itu Walek. Karena Walek itu sebenarnya mau-maunya. Kenapa saya mengatakan mau-maunya? Walek itu sulit dibaca, hanya dilihat. Oh, kita lihat itu Walek itu terbang di atas, keluar masuk di LMB ruangan RBW. Memang sulit saudaraku ya. Jadi Walek itu memang istilahnya kayaknya serius, kita juga lucu. Ya, kadang kita Walek itu lucu. Biasa juga kita itu kadang kalanya biasa kita itu seakan-akan gembira, langsung turun lagi perasaan, melihat banyak langsung tidak ada sama sekali lagi. Karena Walek memang begitu ya. Itu. Jadi saudaraku dimanapun Anda berada, tolong disimak videonya saudaraku ya. Jadi Walek itu kita hadapi Walek itu, bahasa saya itu selalu saya ulang-ulang berkata, Walek itu cukup kita santai menghadapi Walek. Kenapa saya mengatakan santai hadapi Walek? Karena Walek itu dia terbang, dia tidak jalan seperti kita. Tidak seperti itu kayak bebek, ayam bisa itu ditangkap, gitu saudaraku ya. Bisa diusir masuk di dalam tempatnya, kandangnya maksud saya. Itu. Kalau Walek tidak, karena dia selalu terbang itu di atas, baru tinggi terbangnya. Ya, jadi salah satunya untuk membetahkan burung Walek itu, ini kita kontrol, kita konsisten bagian di dalam ruangan RBW. Selalu saya ulang-ulang saudaraku ya, karena ini intrik dan rahasianya kalau kita mau sukses. Jangan bosan, jangan jenuh, jangan pasrah. Kita harus telaten, kita harus perhatikan, begitupun juga itu optimalkan bagian suara luar, tarik, inap. Ya, kalau gunakan suara tarik, kalau tidak jadi masalah. Kita hanya dua gunakan suara. Yang pertama itu suara panggil, suara inap. Ya, optimalkan itu saudaraku ya. Ya, dan ini lucu juga saudaraku ya, karena ada pertanyaan di bawah kolom komentar saya. Gimana bang kalau kita punya suara inap, panggil inap itu di rolling? Maksudnya mungkin rolling, maksudnya tukar. Ya, begini saudaraku ya. Mengenai suara itu tidak usah terlalu kita terkecoh di suara saudaraku ya. Ya, kita gunakan saja suara yang agak merespon lah. Itu. Kan sebenarnya itu suara itu nomor 2 bagi Walek. Ya, nomor 2 bagi Walek kalau suara. Nomor 1 itu bagian di dalam ruangan RBW ingin bisa membetahkan burung, bisa mencapai sampai burung itu bisa berkoloni dengan cepat. Ya, berkembang biak dengan cepat. Yang mana saya maksud berkoloni, berkembang biak, yaitu bikin polesan. Kalau bikin polesan, bikin sarang, setelah selesai sarangnya dibikin,
Nah, itu sarangnya itu karena ada juga bertanya saudaraku ya. Oke lah, saya ikutkan ini pertanyaan, tidak apa-apa. Ada yang pertanyaan di bawah kolom komentar. Itu biasanya sarang, itu biasanya burung walet bang kalau bersarang kapan waktunya bersarang? Oke lah. Itu walet, burung walet bersarang di dalam ruangan RBW, dia itu tengah-tengah malam. Dia itu kasih keluar air liur, biasa juga menjelang subuh, jam-jam 2 lewat. Nah, itu dia walet di situ waktu tenang. Makanya saya mengatakan jangan selalu diganggu, karena walet itu cepat sekali sensitif, dia peka. Ya. Nah, kenapa saya bilang jangan selalu diganggu? Biasa air liurnya itu agak lambat keluar. Apalagi kalau walet di dalam ruangan RBW itu selalu diganggu, kita akhirnya dia stres. Nah, susah bikin sarang. Kalau susah bikin sarang, saudaraku, apa yang kita mau petik? Ya, nah, ya, oke. Jadi itu pesan saya saudaraku, walet itu bikin sarang itu tengah-tengah malam. Ya, kalau baru masuk dia itu umpamanya dia menjelang maghrib, istilahnya petang, mulai malam masuk, dia itu istirahat. Nah, walet juga capek kok. Walet juga capek dari di luar itu berkeliaran cari makan, main apa. Jadi dia itu nanti dia bikin sarang tengah-tengah malam. Itu kalau walet intinya kalau dibikin sarang. Jadi oke lah saudaraku ya, itulah pertanyaan tadi saya ikutkan tadi karena ada pertanyaan juga itu mengenai kapan waktu bikin sarang walet. Di mana waktunya, apa siang atau malam atau tengah malam atau subuh atau pagi. Nah, itu tadi tengah malam. Sarang itu tengah malam dia mau menjelang subuh, biasa itu kasih keluar air liur jam-jam 2 lewat. Nah, biasa juga jam 1. Itu di situ walet dia itu lepas air liur. Karena kenapa saya mengatakan lepas air liur di situ? Karena ada CCTV saya pasang di ruangan RBW saya perhatikan di situ walet selalu kayak menjahit. Itu jam-jam sekian, sekitar gitu yang saya maksud. Jam 1 lewat, jam 2 dan biasa juga lewat jam 2. Walet itu bikin sarang dan jantan betina dia bikin sarang saudaraku ya, jantan betina. Dia kasih keluar air liur. Nah, terkecuali yang bertelur itu betinanya. Tidak mungkin laki-lakinya yang beranak ya. Nah, itu saudaraku ya. Jadi walet itu kompak. Nah, kenapa saya mengatakan kompak? Walet itu kalau bikin sarang itu sama jantan betina. Begitupun juga kalau sudah menetas telurnya jadi anak, begitu juga kompak. Jantan betina juga dia ambilkan makanan dari luar, kasih makan kanakannya. Ya, dia punya anak. Nah, jadi gitu saudaraku ya. Jadi oke lah, saya kembali tadi itu karena sudah tadi ini mengenai kapan waktunya bikin sarang. Saya kembali tadi itu mengenai adanya musim ya, karena ini bagian Indonesia ya. Adanya musim hujan atau musim panas sebenarnya bagi walet itu memang ada pengaruh besar sekali, pengaruhnya kalau musim hujan. Kenapa saya mengatakan besar sekali pengaruhnya kalau musim hujan? Karena walet dia suka itu lembab, dingin, apalagi kalau air hujan. Kalau kita saya kasih contoh ya. Kalau kita mengakal-akali burung di dalam, biasa orang itu bikin air pancuran di dalam ruangan RBW. Biasa juga saya lihat itu di posnya, ada itu air mancur, dipasang di situ kayak kabut. Walet tidak pengaruh saudaraku, kecuali air hujan. Karena air hujan dengan air biasa, air hujan itu kan mengandung zat. Walet suka. Nah, walet suka itu. Makanya walet itu kalau gerimis keluar semua. Coba kalau kita bikin pancuran di situ di pos, apakah walet keluar semua? Tidak. Karena kenapa? Beda air hujan dengan air biasa kita, semacam kayak kita ambilkan air pam atau air sumur bor. Beda kalau air hujan. Nah, ini itu beda itu deteksinya saudaraku. Coba kalau tanaman ya, saya kasih contoh tanaman semacam sayur-sayuran. Kalau kita siram sayur-sayuran dengan kena air hujan, cepat itu tumbuh kalau air hujan, cepat mekar, cepat subur. Beda kalau air yang biasa kita siram, beda. Nah, begitu pun juga burung, karena memang itu ciptaan dan air hujan itu dari atas ya, bukan dari bawah naik, dari atas turun ke bawah, itu mengandung zat. Nah, jadi oke lah saudaraku ya. Jadi oke lah, saya lanjut ini mengenai di dalam ruangan RBW, karena itu tadi mengenai sarang burungnya ya, karena adanya musim hujan. Itu musim hujan saudaraku, terus terang ya, memang ada pengaruh hanya sedikit kalau di dalam ruangan RBW. Karena kenapa saya mengatakan ada pengaruh di dalam ruangan RBW? Karena di dalam ruangan RBW itu adalah ruangan tertutup, ruangan terkurung, ruangan gelap, tidak dimasuki hujan. Beda kalau di luar, ya, mana pengat, gelap lagi. Jadi jangan kita
kita ambil panduan, oh ini musim hujan, berarti di dalam ruangan saya itu tidak usah saya lembabkan, maksudnya tidak usah saya tambahkan air. Jangan, justru itu kalau musim hujan kita harus kontrol bagian dalam. Kenapa saya mengatakan kontrol bagian dalam? Justru bagus kalau musim penghujan di dalam juga lembab. Ya, karena beda itu, beda saudaraku. Air walet itu kena air hujan dan dia masuk di dalam kena kabut air biasa di dalam semacam kayak di kompakan air, beda karena itu air hujan mengandung zat-zat. Nah, itu saudaraku ya. Nah, jadi itulah saya paparkan mengenai adanya musim. Ya, jadi kita itu harus berinteraksi di bagian di dalam ruang RBW. Kenapa saya mengatakan kita yang berinteraksi? Kita harus memahami itu bagian di dalam. Kita harus continue. Ya, ada juga pertanyaan saudara kita yang belum saya sempat. Ya, mohon maaf saudaraku ya, ada itu mengenai 2 biji juga sarang. Sudah menghampiri 2 tahun juga, sama yang kemarin saya bahas. Ya, mohon maaf saudaraku, kapan-kapan saya angkat ya, karena saya mau angkat dulu ini karena pernah saya sudah pernah angkat juga itu, jadi bisa kita kan ikuti itu. Nah, hanya ini pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar belum saya angkat. Karena kenapa? Ini karena memang ini sudah masuk musim. Ya, ini musim bulan 12. Nah, sudah mendekati perpindahan tahun. Jadi saudaraku dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali mudah-mudahan yang bagi pemula yang bagi pemula itu harus kita konsisten bagian di dalam ruangan RBW, jangan diulaikan. Selalu saya utarakan. Di setiap saya monteng itu selalu berbahasa bagian dalam. Namun pertanyaan lain yang bagian sarang atau bagian burung populasi tetap lari masuk di dalam ruangan RBW, karena itu intinya di dalam. Segala sesuatu kalau berbahasa walik itu di dalam intinya. Yang mana yang saya maksud di dalam itu di dalam ruangan RBW, di dalam ruangannya walek. Yang mana yang fasilitasnya yang kita harus penuhi di dalam itu terutama kelembaban dan suhu. Kelembaban suhu itu jalan masuknya udara. Ya, atur itu ventilasi baik-baik saudaraku ya. Adakan piling ya, adakan piling. Nah, itu saudaraku. Adakan piling. Begitu pun juga itu lubang terjungnya. Ya, lubang terjun. Nah, ini oke lah saya ikutkan lagi ini saudaraku karena saya ingat ini. Saya ingat lagi ini. Kemarin juga sempat saya baca di bawah kolom komentar itu mengenai ruangan terjun. Biarlah saya langsung bahas ini, ada pertanyaan, ada 3 ya. Sudah merangkum ada 3 pertanyaan ikut. Itu ruangan terjun saudaraku, kalau ukuran kalau tidak salah dia punya ukurannya itu berapa ya? 6x8 ya. Kalau tidak salah dia punya ukuran 6x8, 4x8. Sedangkan ukuran 6x8 dia punya ukuran RBW. Maksudnya bangunan rumah waleknya dia 6x8. Sedangkan dia punya lubang terjun itu ukurannya 4x4 ya, enggak salah ya, 4x3 ya. Sebenarnya itu terlalu luas sekali saudaraku. Justru sedikit tempat burung karena kita ambil semua ruangan terjun ya. Nah, karena ada hanya dia saudara kita tidak tulis di bawah kolom komentar berapa lantai. Ya, kalau kita menulis di bawah kolom komentar saudaraku tolong dijelaskan ya. Ya, tolong dijelaskan ukuran bangunnya panjang kali lebar kali ketinggian dan berapa lantai. Ya, supaya saya bisa perdetail di konten tutorial saya saudaraku ya. Nah, perjelaskan di situ, perjelaskan begini Bang, ukuran saya bangunan sekian, panjang sekian, lebarnya sekian, ketinggiannya maksud saya lantainya sekian, apakah 2 lantai atau 3 lantai dan seterusnya. Nah, supaya saya bisa jelaskan per detail. Di situ hanya mengatakan lubang terjun, maksudnya lubangnya turun dari atas itu, dari monyet turun ke bawah, itu lubang terjunnya dari atas, walek ya, keluar dari atas masuk, dari masuk keluar itu jalannya walek, dari lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Berarti ini lubangnya ini dia tidak sirsak, karena ada lubang juga sirsak. Dari lantai pertama sebelah sana lubangnya turun, lantai ketiga di sana lagi lubangnya turun, itu sirsak. Kalau ini ruang lubang terjun. Kalau lubang terjun itu saudaraku itu kita mengambil kalau ukuran 4 meter, seumpamanya 4 meter bangunan, 4 meter kali 8, kalau tidak salah ini 4 meter kali 8 mohon maaf ya kalau salah ya, karena saya sempat saya tulis karena banyak pertanyaan juga ini sudah masuk ya, atau 6 kali 8. Jadi tolong saudaraku disimak ya. Oke lah, saya ambil 4.
Kalau 4 kali 8 bangunan kita ambil ruangan terjun, saudaraku, cukup kita ambil kurang lebih 2 meter atau 2 meter lebih. Ya, makanya saya mengatakan kurang dan lebih. Kasih lebih sedikit lah, tidak apa-apa. Itu 2 meter. Tapi memanjang itu karena saya punya juga itu lubang terjun. Lubang terjun juga itu begitu. Ya, karena kalau terlalu kecil itu yang dipikirkan kalau sudah padat wale baku tabrak, baku tumbuh sampai dia jatuh mati. Ya, itu biasa. Apalagi biasanya ruang yang rata-rata itu kalau desain-desain teman-teman kita di luar yang konsultan yang perancang itu rata-rata itu lubang terjunnya turun ke bawah, ada kolam di bawah itu, ada kolam. Sesuai dengan lubangnya itu lubang terjun. Jadi diusahakan itu saudaraku ya. Diusahakan itu yang lubang terjun, kalau perlu itu kita pasangkan itu ran. Itu yang kolam di bawah supaya kalau ada burung jatuh di situ dia langsung turun ke bawah air mati. Supaya dia bisa nyangkut di situ di ran. Istilahnya ran plastik. Yang kayak ran nyamuk itu kalau kita tutup itu biasa ventilasi rumah supaya nyamuk tidak masuk. Itu yang kita gunakan. Agar supaya wale kalau jatuh di situ kanakan yang belajar terbang biasa jatuh karena adanya lubang terjun itu kalau terlalu tinggi seumpamanya 3 lantai 4 lantai itu setengah mati mendaki kalau burung baru belajar terbang. Ya, jadi diusahakan saudaraku supaya kita antisipasi itu ya. Karena kenapa saya mengatakan begitu, kita itu kasih halangan di situ supaya itu burung kalau jatuh tidak langsung ke air yang kanakan. Biasa itu mati. Karena biasa sering saya dapat itu yang di bidang saya itu biasa itu dia tidak taruhkan dari itu yang sering saya rehab itu langsung banyak burung biasa di situ mati kanakan. Karena itu kanakan belajar terbang setengah mati mendaki sampai dia jatuh ke bawah. Apalagi kalau sudah padat burung, baku tabrak di dalam itu, baku tumbuh itu burung. Ya. Jadi okelah saudaraku, lanjut dari itu tadi. Karena sudah selesai tadi itu yang ruangan terjun ukurannya kita mainkan di situ. Jangan terlalu lebar saudaraku ya, tidak usah terlalu lebar karena mengambil saja pemborosan bangunan. Ya, kan itu jangan lubang terjun maksud saya, lubang terjunnya turun balik dari atas ke bawah, diusahakan agak diperkecil. Ya, jangan ditambah, justru kurang itu karena terlalu lebar itu kurang 4 meter. Apalagi ruangannya di situ hanya saya lihat itu 8 meter. Tidak usah saudaraku, cukup kita ambil itu kurang lebih itu 2 meter lebih, ruang yang terjunnya ke bawah 2 meter lebih kita ambil. Ya, paling bagus itu 2 meter lah kita ya. 2 meter ruang terjunnya kita ambil saudaraku. Karena walik itu dia itu pintar. Kalau terlalu luas itu justru itu biasa pantulang masuk di dalam. Beda kalau bangunan luas semacam kayak 20 meter panjangnya itu tidak jadi masalah lubang terjun kayak gitu tadi. 4x3 atau 4x4 tidak jadi masalah. Kalau bangunan luas, manjang, tidak jadi masalah. Tetapi kalau bangunan itu kurang dari 15 meter, jangan sekali-kali ambil lubang terjun itu luas. Ya, karena banyak juga yang saya tangani itu, banyak yang saya rancang itu yang mengenai ruangan terjun untuk walek. Ya, jadi itu saudaraku, itu tadi pemahaman yang saya jelaskan itu mengenai itu. Itu pertanyaan juga. Jadi okelah saya sudah angkat tadi itu karena sudah 2 pertanyaan, ini kan sudah 3 pertanyaan saya rangkum sekaligus. Karena kalau saya mau angkat semua pertanyaan tidak bisa saudaraku ya, keterbatasan. Ya, itu. Jadi terima kasih semua komentar-komentar saudaraku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan saya doakan semua berhasil sukses ya. Panjang umur, dimudahkan rezekinya, kalau sudah berkeluarga sakinah mawaddah dan warahmah, selalu bahagia ya. Jangan saudaraku, jangan kita itu saling mengisi ya. Jadi okelah saya lanjutkan saudaraku mengenai tadi itu adanya itu musim hujan. Itu burung kalau musim hujan itu bagus dingin. Jadi kita optimalkan suara di bagian LMB saudaraku ya supaya bisa menarik burung liar. Karena kalau musim hujan itu semua burung liar itu keluar, kelihatan dia terbang naik. Jadi kekuatan di situ gimana cara supaya bisa kita narik. Ya, okelah. Itu suara panggil yang bagian luar atau dia gunakan suara pelempar istilahnya basoka, kan banyak macam itu cara-cara teman-teman kita itu di LMB. Ada juga itu kayak rumah-rumah ya enggak apa-apa, itu kan itu khusus untuk mendatangkan burung-burung dari jarak jauh ya. Tapi apa juga gunanya kalau banyak burung di luar dia masuk tidak sesuai di dalam saudaraku ya, tidak sesuai di dalam, maksud saya tidak sesuai di dalam, tidak
tidak yang bukan yang diinginkan walek. Hanya walek masuk di dalam kecewa. Kenapa saya bilang kecewa? Karena walek kalau masuk di dalam itu bermanuver, pasti dia itu merasakan bagian dalam. Karena firasatnya walek itu terlalu tajam. Kan selalu saya mengatakan, walek itu firasatnya dia itu tajam. Penciumannya juga begitu. Nah, semua pendengarannya, penglihatannya, panca indera tajam itu kalau walek. Dan walek itu dia itu pendiriannya tetap kuat. Jadi diusahakan saudaraku bagian di luar itu dioptimalkan ya. Gimana caranya supaya kita bisa, apalagi ini kan musim penghujan. Ini kalau musim penghujan, gerimis, hujan itu burung walek itu keluar. Jadi kesempatan kita bisa menggait, istilahnya ibaratkan kayak menanam jaring di laut. Ya, semacam kayak apa ya? Pelaut menangkap ikan, tanam jaring. Kalau banyak diambil ya bagus. Tapi kalau tidak ada, waduh. Tapi jarang itu saudaraku ya. Jadi optimalkan di bagian LNB suara. Usahakan di situ, kita atur suara di situ. Gimana caranya supaya walek? Kan itu di suara panggil sebenarnya hanya memancing di situ burung main. Dia masuk di dalam itu usahakan bagian dalam ruangan RBW suara inap itu dioptimalkan ya saudaraku ya. Itu 24 jam aktif terus itu suara inap ya. 24 jam diusahakan. Jadi itu bagian dalam itu jangan sekali-kali itu ya dibiarkan itu bagian dalamnya saudaraku ya. Apalagi kalau itu pesan saya saudaraku ya. Kalau musim penghujan saudaraku jangan selalu keluar masuk di dalam ruangan RBW. Terkecuali orang mau panen kalau sudah padat burungnya. Kalau bagi pemula atau istilahnya yang kayak standar lah, umpamanya umur bangunannya 2 tahun lebih sedikit, jangan mundar-mandir masuk. Jangan mundar-mandir masuk saudaraku ya. Itu. Jadi diusahakan gimana caranya kita pacu bagian dalam. Ada kampai di kalau ada terang. Karena ini adanya musim penghujan, pertanyaan saudara kita ini mudah-mudahan ini adanya musim penghujan bisa nambah burungnya, bisa berkoloni di dalam, bisa nambah populasinya. Gitu saudaraku. Karena saya pernah juga alami kayak gitu. Oh musim penghujan itu banyak burung saya bisa tarik. Oh berat saudaraku. Burung kalau tidak mau masuk. Tapi kalau dia suka itu satu yang masuk, dua karena wali berkoloni, berkelompok dia. Kalau dia masuk temannya biasa itu langsung 30, 35, 40 sekaligus. Jadi jangan heran, jangan kaget langsung tiba-tiba banyak. Tetapi kalau itu tadi burung liar masuk di dalam, kalau tidak tinggal yang satu itu berangkat semua juga, pergi semua, keluar semua kembali. Karena dia ngikut. Ya gimana caranya kita bisa membotahkan itu burung? Saya ulang ya. Gimana cara supaya burung liar yang masuk tadi main itu, yang bermanuver di dalam ruangan RBW, bisa ada tinggal 1 sampai 2. Kapan ada tinggal 1 sampai 2, semua temannya tadi tinggal. Jadi cara itu gimana caranya supaya burung liar itu cepat tinggal? Itu tadi optimalkan di dalam, jangan selalu kita masuk. Optimalkan dalam ya. Itu saudaraku. Mohon maaf ini ada saya ingat lagi nih. Ginilah kalau saya ngonteng ya. Ginilah. Saya ikut lagi, berarti sudah 4 pertanyaan saya angkat. Ini ada pertanyaan juga satu. Pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya penyemprotan dinding. Dia mengatakan gimana bang? Apakah itu dinding itu disemprot air saja atau dicampur dengan semacam kayak aroma-aroma? Ya, itu ada 2 cara saudaraku, cara penyemprotan. Kita mau nyemprot itu pakai parfum tidak jadi masalah, tapi lihat juga jangan selalu berubah-ubah parfum ini parfum itu. Kan selalu saya utarakan. Itu saya mengatakan usahakan disemprot itu dinding supaya itu dinding hawanya agak dingin, membantu kelembaban bagian dalam. Ya, tidak usah juga selalu dilakukan saudaraku seperti semprot itu sayur-sayuran pagi, siang, sore. Tidak usah, cukup kita kalau kita masuk usahakan kita basah-basah dindingnya gitu, kita semprot karena supaya ada air meresap. Apalagi kalau bangunan itu tidak di pelamor, hanya di plester, kan meresap itu di dalam masuk itu bisa tertampung itu hawa kelembaban. Kita semprot dindingnya saya keliling ya. Itu dan itu air itu kan bisa menguap juga kalau terlalu panas hawa. Ya beda kalau hawa istilahnya musim penghujan. Kalau musim penghujan itu memang harga kelembaban itu agak lambat itu menguap itu airnya di dalam. Itu saudaraku ya. Jadi itu mengenai penyemprotan dinding saudaraku, terutama yang bagi pemula tidak jadi masalah kita rajin semprot ya.
rajin semprot dinding. Tetapi kalau bagian di dalam itu gimana juga caranya kalau kita terlalu rajin sekali masuk, karena itu mengganggu juga burung. Apalagi kalau baru pemula ya. Jadi kita usahakan gimana caranya supaya kita dioptimalkan bagian dalam. Cukup kita gunakan kolam ya. Tidak apa-apa kita semprot sekali-kali kalau kita masuk. Jangan juga berkali-kali terus ya. Ada juga mengatakan saudara kita itu bagaimana, apakah per 6 bulan atau gimana. Itu dinding sebenarnya saudaraku tidak terlalu juga. Tidak apa-apa kita semprot sekali-kali kalau kita masuk ya. Hanya yang kita utamakan itu bagian kolam. Usahakan itu jangan kosong airnya, karena itu airnya itu biasa menguap. Kita tadinya kita isi air di kolam penuh, akhirnya lambat laun baru 1 bulan 1,5 bulan sudah mengering itu kolam ya, mengering. Jadi itu pengaruh di walek. Paling kita lambat periksa itu airnya kurang lebih 3-4 hari pengaruh di walek itu. Gimana caranya? Ini kelembaban berkesinambungan, tidak putus itu kelembaban. Jangan lembab ini lama-lama lembar langsung kering itu kolam, langsung panas itu dalam jangka 3-4 hari itu terasa di walek, terasa ya. Jadi itu pesan saya saudaraku, diusahakan itu bagian di dalam itu jangan sekali-kali putus itu kelembaban. Usahakan itu berkesinambungan itu kelembaban di dalam. Itu yang saya bahas tadi. Itu juga mengenai itu ventilasi. Usahakan saudara ya yang terang itu masuk cahaya, tolong ya disambung pipanya di ventilasi di bagian pinggir yang pipa ya. Itu yang bagian pipa itu kita sambung. Kan itu pipa itu kan di ventilasi itu kan ada elbow di dalam ya. Itu lubang masuknya angin, istilahnya udara. Itu sambung pipa ke bawah saudara ya supaya agak remang, jangan terang. Karena banyak saya lihat itu bangunan itu hanya elbow saja. Selesai itu pemasangan pipa dinding langsung elbow, tidak ada sambungan ke bawah. Itu terang sekali masuk itu, pengaruh sekali ke walek itu saudaraku. Pengaruh sekali ke walek. Ya diusahakan disambung pipa. Ukuran pipa itu dari elbow itu sambungan pipa ke bawah. Kan ini dinding toh, ini kan dinding. Dinding saya gambarkan ini dinding. Ini kan ada pipa masuk di dalam, baru ada elbow di dalam. Ini elbow kita potongkan lagi pipa, umpamanya kan sekarang kan banyak yang pakai itu 3 inci. Ya. 3 inci. Itu kita potongkan pipa kurang lebih sekitar 40-an atau 45 supaya itu cahaya pantulan matahari itu remang-remang, tidak terang masuk. Coba kalau kita tidak sambung itu berapa ventilasi itu banyaknya itu cahaya masuk saudaraku ya. Karena itu diperlukan juga walek. Kalau kurang ventilasinya juga itu kan panas, pengat. Jadi itu harus bagus juga ventilasi, ukuran ventilasinya. Jadi sambungannya harus bagus. Ya. Jadi saudara kita ini di luar lapangan sudah paham ya mengenai itu adanya walek gimana kalau musim hujan dengan musim panas. Ini yang saya angkat. Itu juga tadi itu lubang terjun diusahakan kalau terlalu besar diperkecil saudaraku ya, diperkecil. Jangan terlalu besar, apalagi ruangannya tidak terlalu besar. Istilahnya panjang kali lebar standar lah ya. Itu 2. Yang ketiga tadi itu yang mana saya angkat ketiga, kan ada 3 pertanyaan saya angkat ini. Itu mengenai penyemprotan dinding ya. 3 ini pertanyaan saya angkat langsung sekaligus. Jadi saya syukuri saudaraku ini di berlapangan sangat itu mau sharing ya. Mudah-mudahan saudara ini karena hasil keringat perjuangannya semua di lapangan, karena keluhan-keluhannya, mudahan saya itu juga ikut perhatiin saudara ya kalau tidak mendapatkan hasil, karena sudah bertahun-tahun itu membina namanya usaha. Kasihan saya itu saudara itu hanya saya itu mendorong, saya selalu kasih motivasi saudara ya. Tidak ada kata lain ya, tidak ada kata lain. Saya itu kalau ada keluhannya saudaraku silakan jangan bosan berkomentar. Mudah-mudahan insyaallah saya itu sehat. Saya ini saudaraku mohon maaf, saya ini sakit gigi saudaraku ini bengkak. Ini bengkak saudaraku, sudah 2 hari ini bengkak. Mohon maaf saudaraku. Makanya ini ada teman ini kenapa makan gula-gula? Tidak, bukan gula-gula, ini bengkak ini saudaraku. Tapi tetap saya konsisten di teman-teman saya ya. Yang penting saya masih bisa berbicara, berikan kesehatan sama Yang Maha Kuasa. Saya akan paparkan apa yang pertanyaan-pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar, saya usahakan ya. Jadi kalau ada pertanyaan saudara kita yang tidak sempat saya angkat udah lama, tolong dikomentari kembali supaya bisa saya utarakan kembali saudaraku ya. Karena maklumlah
karena banyak pertanyaan-pertanyaan juga baik di video sur. Tonton ya saudaraku ya di video pendeknya itu, video pendek, video sur. Di situ juga banyak itu perkembangan walik di situ. Mengenai itu telurnya, anaknya, itu sarang. Banyak macam di situ, ada sarang sudut, ada sarang mangkok, sarang opal, sarang patahan, bertingkat. Ada yang baru menetas, ada yang sudah berapa hari menetas, mulai ada bulunya sedikit, sudah bertengker. Ada semua di video sur saya saudara itu ada. Begitu juga ini saya punya walek, ada di situ itu. Yang masuk malam itu saya soteng. Perhatikan semua itu, karena ada berapa bangunan itu. Nah, ada berapa bangunan saya soteng itu bangunan-bangunan yang saya punya bangunan ya. Lain juga binahan. Jadi ikuti itu semua. Itu pun juga sarang-sarang yang saya sudah beli, hasil sarang saya kalau habis panen. Ada semua itu di video sur. Nah, ini video reguler, ini video panjang penjelasan untuk saudara kita. Jadi mudah-mudahan saudara kita itu jangan pernah berkecil hati. Kita harus berjuang. Kita harus berjuang sama-sama. Seperti saya saudaraku ya. Saya ini sakit gigi saudaraku, tapi saya tetap berjuang untuk saudara saya. Ya. Nah, ini saya keringat, saya demi saudara saya. Jadi mohon maaf saudaraku ya, kalau ada kata-kata saya menyinggung, yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan silakan buang. Saya manusia biasa, saya juga belajar seperti teman-teman kita. Kita saling sharing ya, saling mendoakan. Ya mohon maaf lagi, karena saya manusia biasa, adanya saya begini dan saya juga masih belajar. Mudah-mudahan teman-teman itu selalu sukses. Oke? Sehat selalu sekeluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.